Halo diri sendiri, apa kabarnya? Wah, rasanya aneh sekali bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana kabarnya? Baik. Lagian, kalau ditanya orang juga, aku akan jawab baik. Paling aku bilang, iya, aku baik. Bagaimana? Kamu masih peduli dengan yang lain? Orang lain kabarnya lebih baik dari kamu. Kemudian ku jawab, iya, seperti biasa. Kabar orang lain selalu lebih baik daripada aku. Aku seringkali bertanya tentang orang lain. Bagaimana kabar mereka? Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang baik atau tidak? Apa mereka sekarang sedang sedih? Semua kabar-kabar tentang orang lain. Tokoh utama dalam hidupku sepertinya memang bukan aku. Kadang, aku ngerasa seperti manusia yang tidak berguna. Ada waktu di mana aku bisa bilang kalau hidup ini tuh indah banget. Ada waktunya juga, aku bilang hidup ini tuh gak adil. Ada saat di mana aku berkali-kali bilang, apa aku nyerah aja? Tapi, ada juga saat di mana aku itu bilang, untung aja waktu itu aku gak nyerah. Kalau dilihat-lihat, hidup itu tuh kayak sebuah roda yang sebenarnya putarannya akan selalu gitu-gitu aja. Habis sedih, bahagia. Habis bahagia, sedih lagi. Selalu aja kayak gitu. Terkadang, aku ingin berhenti berharap tentang apapun juga di dunia ini. Apapun. Sungguh, aku tidak mau berkata-kata apapun lagi. Pernah terlintas dalam pikiran jahatku, bertanya tentang, mengapa aku terlahir di keluarga ini? Mengapa aku dilahirkan menjadi begini? Pertanyaan terpentingnya adalah, mengapa aku dilahirkan di dunia ini? Mengapa Tuhan masih memilih aku dari sekian banyak benih yang bersaing menuju rahim ibuku? Mengapa terlahirnya harus aku? Sempat bilang juga sama diri sendiri. Kecewa sama diri, marah sama diri, gak bisa ngelakuin yang diri sendiri mau, gak bisa jadi yang terbaik, gak bisa kayak orang lain. Makanya kenapa lagi bertahan buat sesuatu yang tidak ada harapannya? Ada orang-orang yang berkata, aku masih bertahan di bumi bukan karena aku ingin. Aku hanya takut mati. Aku hanya takut neraka. Aku hanya takut orang-orang yang aku tinggalkan dengan derita merasakan rasanya ditinggalkan sebelum waktunya. Aku serius. Aku pernah mendengar ada seseorang yang berkata demikian. Aku tidak mau begitu. Tapi, berada dalam kegelapan sendirian itu, meminta tolong kepada seseorang, kemudian berlari untuk diminta keluar dari kegelapan yang mencekam itu menakutkan. Ketika kamu sadar kalau gak ada seorang pun yang bisa benar-benar menolongmu, tidak ada orang yang bisa benar-benar mengangkatmu sampai kamu keluar dari lubang yang jurangnya dalam sekali. Bahkan kamu nyaris mati dalam peperangan itu. Beban yang benar-benar berat. Tapi lagi-lagi, diri, terima kasih. Sungguh, terima kasih sudah merasa kuat. Terima kasih sudah merasakan sakit. Aku mengembuskan nafas dalam-dalam. Kemudian mengembuskannya lagi dengan perlahan. Aku memeluk diriku sendiri. Pelukan yang ternyata menjadi pelukan ternyaman. Tempat yang dicari orang untuk pulang sebenarnya. Nggak banyak yang ngerti kata bertahan. Terima kasih ya sudah bertahan. Terima kasih tidak kalah dalam peperangan. Terima kasih masih percaya bahwa ada harapan. Diri, aku tahu, hidup pun tidak seenak kelihatannya. Lihat, berapa banyak di antara mereka yang punya segalanya, tetapi tetap mengakhiri kehidupannya. Lihat mereka juga yang terkenal bukan main. Keluarganya sempurna, segalanya terlihat indah. Ternyata mereka mengakhiri nyawanya juga. Diri, lihat, kamu masih bertahan. Berat atau tidaknya cobaan itu, kamu coba katakan, pasti bisa dilewati. Pasti ada cara lain.
Pasti akan ada kabar baik. Pasti bisa. Pasti yakin ada caranya. Kamu meyakinkan dirimu, padahal kamu sudah tahu. Banyak yang mengatakan, ah yalah mana bisa dia. Dikit-dikit jatuh, dikit-dikit sakit, dikit-dikit nggak bisa, apa-apa nggak bener. Semua orang yang berkata seperti itu nggak tahu sampai mana perjuangan kamu diri. Lama aku menemukan diriku kehilangan maknanya. Kembali masuk kamar, mengurung diri, mengurung hati. Mencari jawaban atas pertanyaan. Kok kayaknya nggak ada yang bisa aku banggain ya di dunia ini. Kenapa mereka bisa menjadi orang yang hebat? Menggapai cita-cita mereka. Kata orang-orang itu, aku juga bisa. Motivator-motivator terkenal itu juga pembohong. Pembual besar yang mengatakan aku sama seperti mereka. Bahkan lebih hebatnya lagi. Dulu aku pikir begitu. Mengecilkan diri sendiri sampai lupa. Diri, tahu tidak? Kalau sebetulnya banyak yang ingin ada di posisi kamu. Banyak yang ternyata terintimidasi dengan kamu. Hah? Apanya? Aku? Apa yang harus mengintimidasi mereka? Keberadaanku sama seperti manusia yang lainnya. Kadang dianggap ada, kadang dianggap tidak ada. Kadang dianggap sampah, kadang dianggap berguna. Jadi mengapa? Mengapa aku harus bangga menjadi diriku sendiri? Sedangkan aku tidak bangga dengan diri. Diri? Betul. Diriku berkata begini, sebab sebetulnya ada banyak hal di dunia ini yang menjadi kebaikan dalam diriku. Yang sebenarnya tidak aku ketahui. Ada banyak kelebihan yang tidak kau ketahui. Kau punya rambut? Punya. Ada banyak yang keguguran rambutnya. Kau punya mata? Punya. Bisa melihat? Bisa. Banyak pula yang tidak tahu apa warna gunung, bagaimana bentuk wajah seseorang. Ingat tidak? Kamu bahkan tahu warna gunung seperti apa, bagaimana bentuk wajah orang yang kamu sayangi. Kau punya baju? Punya. Sekarang lagi aku pakai. Banyak yang menggelandang, mencari baju-baju bekas, di tong sampah, di tempat-tempat yang bahkan tidak layak untuk dipakai. Sebab makan pun tak cukup, apalagi beli baju. Daun sekalipun jadi kalau harus. Kau punya rumah? Punya. Kenapa sih bertanya terus dari tadi? Aku sekarang lagi duduk di kamar, mengetik naskah ini di ruangan dengan suasana yang nyaman. Punya. Kenapa sih bertanya terus dari tadi? Aku sekarang lagi duduk di kamar, mengetik naskah ini di ruangan dengan suasana yang nyaman. Diri, kau tahu, itu semua diri, kau tahu itu semua. Tapi bahkan banyak yang tidak punya tempat, apalagi rumah. Diri, kau punya bakat? Punya? Aku suka sekali setidak-tidaknya mengoceh tulisan yang tidak penting seperti ini. Kau tahu, diri, entah berapa lama
Entah berapa banyak, mereka semua tidak merasa memiliki bakat. Kau menyadarinya dan lihat, seperti kata-katamu ini, sekarang didengarkan orang di luar sana yang membutuhkan narasi ini. Dari ocehanmu yang kau bilang tidak penting itu, ternyata banyak di antara mereka yang membutuhkannya. Kau hebat, tapi kau mengecilkan diri sendiri. Kau tahu kau kuat, tapi kau anggap rapuh dirimu sendiri. Diri, bukannya seharusnya kamu bersyukur. Ah, iya. Seharusnya aku bersyukur ya. Lalu bagaimana jika contohnya saja dengan teman-temanku yang sekarang? Aku tahu mereka pergi ketika aku susah. Apa aku masih harus bersyukur dengan kondisi itu? Bersyukurlah. Diriku berkata seperti itu. Biarkan mereka pergi. Orang lain bisa saja menyakiti kita. Orang lain bisa saja mengecewakan kita. Biarkan mereka pergi. Mereka yang hadir dan pergi, jadikan sebagai pelajaran. Biarkan mereka menentukan pilihannya sendiri. Dan kamu dengan pilihanmu. Mungkin itu cara Tuhan mengatakan dia bukan orang yang baik. Kurang tepat bila ada di dekatmu. Bukannya seharusnya kamu senang, dijauhkan dari yang jahat, diberikan ketenangan. Tuhan itu maha baik, kitanya yang buta, bersikap tuli terkadang. Bahkan tidak mau tahu bagaimana diri. Sekarang setelah kau tanya jawab, setelah kau pikir-pikir, oh iya, ternyata banyak ya yang aku punya. Ternyata masih banyak ya alasan untuk bertahan. Ternyata pesan untuk diri sendiri sudah sangat sepantasnya aku dengarkan hari ini. Diri, terima kasih. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sudah, sudahi dulu bicaranya. Kali ini, coba kita ubah pikirannya. Kita perluas cara pandangnya. Bukankah kamu berharga? Lebih dari sekadar kata kecil. Percaya bahwa setiap kejadian itu membawa makna. Ada hal baik yang menanti. Ada pelangi sehabis hujan. Ada harapan dari segala yang terlihat. Tidak punya kepastian. Ada banyak orang di luar sana yang kesulitan banget untuk sekedar bilang kayak gini. Aku cuma capek aja. Ya namanya juga manusia biasa ya. Yang bisa ngerasain lelah dan sebagainya. Pasti aku juga ngerasain kok. Ada titik di mana rasanya aku cuma mau jujur aja ke diri sendiri. Karena sebuah perasaan yang disangkal lama-kelamaan justru akan semakin sakit. Jadi, buat kalian yang lagi capek juga nih, atau kalian gak sengaja pencet video ini yang mungkin juga lagi sulit untuk berkata-kata,
Semoga video ini bisa sedikit banyak mewakili kalian semua ya. Titip pesan untuk diri sendiri ya.